Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan tugas daring ya. Nah, pada kelas 6 tema 1 pembelajaran ke-1 2 dan teruskan yang kemarin ya. Pada pagi hari ini anak-anakku jangan lupa yang pertama, mari kita bersama-sama sebelum melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Monggo berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kami memberikan pembelajaran baru ya. Ini dengan media daring dengan menggunakan aplikasi yang seperti ini ya. Mungkin belum pernah diajarkan oleh guru-guru kalian, tapi saya mencoba untuk menerapkan aplikasi ini agar anak-anak bisa memahami ya. Terus kepada anak-anak sekalian, dalam musim pandemi seperti ini, tak henti-hentinya saya mengajak kepada anak-anakku untuk selalu menjaga kebersihannya ya. Apa tahu kebersihannya itu ya, rajin-rajin mencuci tangan, selalu rajin bersih-bersih dan menghindari tempat-tempat keramaian ya itu. Nah, untuk anak-anak cowok itu saya banyak melihat ya, pada waktu jam pembelajaran efektif sekitar jam 7 sampai jam 12 tugas kalian adalah belajar, tapi kalian malah main game ya. Itu tidak boleh ya, main game. Kalau saya tahu nanti saya kasih tugas tambahan ya, kalau waktu jam belajar kalian main game ya. Ini ya, ini video ini bisa diakses kapan saja, silahkan diakses fleksibel, tapi jangan lupa untuk selalu belajar ya. Ini kalau kalian nggak punya kuota ya silahkan mencari kuota atau mencari internet atau mencari wifi. Nah, setelah dapat wifi atau internet silahkan bisa di download ya. Nah, nanti kalau di WA tidak bisa, nanti saya akan menggunakan media YouTube itu ya, nanti bisa diakses kapan saja. Oke. Nah, mungkin pembukanya seperti itu dulu. Nah, tugas daring SD Negeri Cawan Kamis 22 Juli tahun 2020 ya, itu. Terus bagian anakku yang kemungkinan tidak ada sinyal atau tidak bisa mengakses YouTube atau bisa mengakses internet, nanti saya akan temui ke tempat rumah masing-masing ya. Ora ketang 2 minggu sekali saya akan tinjau ya. Lesinau tenanan pora, saya akan ke tempat kalian ya. Saya lihat selama tidak di sekolah, pembelajaran di rumah, kalian ada tilase apa ora, tak delok bukune masing-masing ya, nanti tak nilai. Nah, tak nilai nasing ada telae, ada tilase, dan bisa dilihat oleh Pak Guru kamu itu belajar, nanti ada nilainya tersendiri. Nah, ketika kamu tidak ada tilase, maka saya nanti nggak akan memberikan nilai yang baik ya, sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan ya, seperti itu ya. Oke, sudah openingnya seperti ini. Nanti kita akan membahas beberapa materi-materi yang telah kita pelajari pada pertemuan daring pakai Microsoft Team itu ya, itu. Oke, selanjutnya kita akan membuka materi yaitu pembelajaran ketiga atau keempat ya. Silahkan disimak. Ya, pada kesempatan kemarin
kita telah membahas tentang ini ya, tentang perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Ini anak-anak bisa melihat dalam video ini ada ini namanya mahkota bunga, ini ada yang namanya kepala sari, ini namanya benang sari, ada kepala potik, tangkai sari, ada kelopak bunga, ada dasar bunga, ada bakal biji, dan tangkai bunga. Nah, pada kemarin sudah Pak Guru jelaskan bagaimana proses perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu yang kalau ada bunganya berarti secara apa? Generatif ya. Nah, ini namanya kepala sari. Nah, kepala sari ini ketika dia ada serbuk-serbuknya terus jatuh kepada kepala putik, nah, nanti akan terjadi namanya pembuahan. Nah, pembuahan ini nanti akan menghasilkan bakal biji di sini ya. Itu namanya perkembangbiakan secara generatif pada bunga ya. Ya itu. Ya. Kalau dari Pak Guru penjelasannya kurang detail ya, memang kita daring. Anak-anak tolong minta yang kreatif ya, nggak ada gurunya ya belajar, nggak ada gurunya ya dia lihat YouTube ya, seperti itu. Oke, nah ini ada ya, ada mahkota dan sebagainya. Ini ada fungsinya ya. Mahkota untuk apa? Ini suruh mencocok-cocokkan ya. Itu. Ya. Terus ini kemarin bagian dari fungsi dari bunga ya. Itu ada benang sari untuk organ reproduksi pada sel jantan ya. Kalau kepala putih pada betina ini ya, dan sebagainya ini. Ya, silahkan dilihat bakal buah itu tempat untuk prosesnya pembuahan, bakal biji dan sebagainya ya. Nah, ini. Ya, itu ya urusan dari materi kemarin. Nah, kemarin kalian sudah selfie dengan bunga ya. Nah, kalau selfie sudah bunga, kalian jangan berbunga-bunga dulu, tapi harus memahami apa tos yang diperintahke. Nah, perintahke selfie karo bunga itu kalian bisa jangan selfie tok, tapi dilihat bunga itu ada apa saja, dalam bunga itu strukturnya apa saja. Apa wis mudeng kuwi sing jenenge putik sing endi, sing jenenge benang sari sing endi, udah paham apa belum? Nah, itu tugas kalian kemarin itu seperti itu, melihat bunga, mbok deloki, mbok sajak selfie, mbok delok jerone. Nah, itu fungsinya seperti itu. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang bunga. Pada pagi hari ini maka saya akan memberikan materi matematika ya. Nah, itu matematika dan sebagainya ya, seperti itu. Nggak banyak-banyak, paling daring hari ini cuma nggak ada 30 menit ya, karena ini durasinya juga lama dan ukuran videonya tentunya juga sangat banyak ya, seperti itu ya. Nah, matematika pada kesempatan pada pagi hari ini KD sudah jelas ya, membaca dan menulis lambang bilangan. Nah, pada bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dan nol ya. Itu bilangan bulat itu seperti itu, ada minus, ada nol, ada yang positif ya. Nah, kalau bilangan positif itu ini tidak ada minnya. Ini kalau positif itu sebenarnya boleh ditulis di sini tanda plus, tapi nggak usah ditulis, gandang positif nggak usah ditulis ya. Ini sebenarnya ini plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6 dan sebagainya. Gandang ini positif, nggak usah ditulis ya, langsung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bilangan bulat positif. Nah, yang kedua ada namanya bilangan bulat negatif ya. Ini ada strip 1, strip 2, strip 3. Nah, itu bukan strip, tapi membacanya adalah minus ya. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan min 6. Nah, silahkan dilihat pada gambar ini, gambar video ini ya. Ini ada bilangannya ya. Ini namanya adalah sisi kanan. Kalau positif di sisi kanan, ini sisi kanan ya. Ini sisi kanan namanya. Ini adalah sisi kiri. Nah,
Kalau sisi kanan itu ya positif 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sisi kiri adalah negatif ya. Saya rasa kalian sudah pernah diajari ya pada kelas bawah. Pada Pak Eko mau Bu Sahara. Tapi kalau nggak diajari ya nggak apa-apa. Ini diulang lagi. Pak, kalau min 1 bagaimana? Lah min 1 tuh nggak dari sini ke sini nggak. Dari sini ke sini nggak, tapi dari sini ya. Ke kiri, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, dan sebagainya. Sampai banyak sekali ya. Itu. Ini. Bilangnya seperti itu. Nah, ini ya. Bisa dipahami ya. Nanti kalau nggak paham, tanya ya. 0 dibaca 0, min 9 dibaca negatif 9, min 724 dibaca negatif 724 ya. Ini pembacaan seperti ini ya. Kalau ada minnya dibaca negatif ya, seperti itu. Nah, nah ini bisa dilihat ya. Lawan dari bilangan bulat, misalkan min 4 lawannya adalah 4, 3 lawannya min 3, 10 lawannya adalah min 10, 29 lawannya adalah min 298. Seperti itu ya. Itu loh, kadang-kadang ada dalam soal tes itu ada namanya mengurutkan bilangan. Mengurutkan bilangan itu ada itu ya, seperti itu. Pak, kalau mengurutkan bilangan seperti apa? Kalau mengurutkan bilangan itu kamu mengurutkan dari angka negatif. Negatif yang tertinggi dulu. Negatif yang tinggi baru negatif yang terkecil, baru 0, baru positif yang terkecil ke positif yang terbesar. Oh Pak, enggak kual itu. Enggak. Artinya gini. Min 5 itu lebih kecil daripada min 1. Ibaratnya kalau min ku tak ibaratnya apa ya? Min 5.000 ya itu ya. Min 5.000 saya belum bisa mengibaratkan ya. Lupa ya, sudah lupa, nggak sering aja jadi lupa. Nah, ibaratnya kalau itu min utang ya, utang 5, utang telu ya. Tuh. Gini aja utang. Uangku nak semakin sidik utangnya ya semakin enteng. Begitu dengan bilangan. Nah itu semakin minnya semakin besar maka dia semakin ke sana ya. Ini min 5, min 3, min 1 ini seperti ini. Nah, urutan bilangan bulat dari yang terbesar adalah 4, 2, 1, 0, min 1, min 3, min 5. Ini semakin, kalau min itu semakin ke sana semakin kecil ya. Pak, maksudnya gimana tuh kok bulat ya? Artinya gini loh. Min 5 karo min 1 gede mana Talita? Ayo Talita bisa jawab tidak? Min 5 sama min 1 besar mana? Besar mana? Besar min 1 ya. Itu besar min 1. Kalau min negatif itu kebalikannya. Kalau 1 dan 2 tanpa min besar mana ya? Jelas besar 2 ya. Itu. Tapi kalau dalam minus misalkan min 10 dengan min 1 besar mana? Besar min 1 nilainya. Itu. Gitu nggih. Kalau tidak paham nanti silahkan japri ya. Nanti tak bimbing lagi ya. Kita ulangi lagi. Bandingkan. Nah, ini saya bilang seperti tadi. 0 titik-titik min 8. Artinya 0 lebih dari min 8. Ini dikasih tanda. Ini tanda seharusnya ini di sini, di bawah sini. B lebih. Ini tanda ini seharusnya di sini ya. Lebih 0 lebih besar daripada min 8. Min 200 lebih kecil daripada 20. Ini kenapa lebih kecil? Ini ada tanda minusnya di sini, ada minnya di sini. Minus. Jadi min 200 kurang dari 20 seperti itu. Min 200-nya seperti itu. Ya, pun paham nggih? Tapi ketika ini hilang, minnya hilang, tinggal 200 titik-titik 20, maka jawabannya adalah 200 lebih besar daripada 20 seperti itu. Bingung? Ada yang bingung? Ayo. Nabil bingung tidak ini? Nabila bingung tidak? Nah, dipahami ya. Nak min kuwi semakin gede nilainya semakin
cilik ya. Itu. Nah, itu. Min 200 titik-titik 20 lebih kecil daripada 20 nggih. Pun paham nggih? Ya, ini kalau ada buknya nih, dua klik nanti YouTube-nya muncul ya. Ini ya. Itu. Nah, ini sekarang tadi sudah menjelaskan tentang bagian-bagian dari bilangan bulat. Nah, saiki ke materi, bingung mesti. Nah, saiki tak teko sebelum ke materi selanjutnya. Coba A2 4 tambah min 1 berapa jawabannya? Bingung toh? Nah, bingung. 4 tambah min 1 itu sama dengan berapa? Positif 3 ya. Seperti itu. Jumlahnya kayak ngono kuwi. Nah, 4 tambah 1 5, tapi 4 tambah min 1 sama dengan 3 ya, seperti itu. Nah, ini dalam gambar sudah dijelaskan seperti ini. Ini misalkan yang hitam adalah bilangan diumpamakan positif, terus yang merah diumpamakan sebagai bilangan negatif. Nah, seperti ini jadi gambar. Kalau positif 4 tambah 5 sama dengan ini. Positif ini 0,4 tambah 5. Podo tandane maka hasilnya tinggal dijumlahkan. 4 tambah 5 sama dengan 9. Ini kelas 1 iso. Murid Mbak Wiwin kan enggak garap poin ini iso. Nah, kelas 5 garap poin ini jadi bingung. Balik yang kelas 1. Engko diulang Pak Mul karo Bu Wiwin ya. Seperti itu. Nah, perhatikan ya. Nih. 4 plus 5 sama dengan 9. Ini kan satu arah. Garisnya ke kanan satu arah. Kalau bilangan seperti ini ya. Kalau garis bilangan. Yang bingung, ini diterangkan. Kalau kalian diterangkan sekali paham, ya alhamdulillah. Kalau bingung, ya bertanya ya. Jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan. Ya, seperti ini. Nah, terus yang kedua, ini diibaratkan gambar seperti ini. Contoh yang dua itu, min 4 tambah min 5 sama dengan min 9. Disimak gambarnya. Jadi kui cowoknya cuma main-main wae kui. Didengarke gurunya aja ngegame ya. Itu. Terutama itu yang kopen banyak ngegame itu ya. Itu. Nah, min 4 plus min 5 sama dengan minus 9. Nah, ini diibaratkan tadi kalau minus kamu ibaratkan sebagai warnanya merah. Min 4, 0,4 tambah min 5 podo merah berarti podo. Min tambah min sama dengan min ya. Nah, min tambah min sama dengan min 9 dengan jumlahkan ya. Kan tandanya podo ya usah berubah ya seperti ini. Nah, contoh ketiga. Nah, ini dicampur. Nah, dicampur tambah bingung ya. 5 tambah min 2 sama dengan 3. Contoh yang ini kilo. 5 iki positif tambah min 2 negatif. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya berapa? Positif atau negatif? Ya jelas. Positif 3. Seperti itu. Contohnya ini ya. Nah, ini. Ya gini. Ini lo gambare. Iki 0,4 mo. Duit 5. Utangnya loro. Sahur ke siji. Sahur ke iki. Dadi turah telu. Duit 5. Disaurke utangnya loro. Iki nggo nyaur, iki nggo nyaur turahe telu jiro luna. Nah, sing bingung silakan nggo pulpen begini iki caranya nanti menjumlahkan ya. Nanti ada tugas setelah ini ada tugas ya. Ini jelaskan dulu nanti ada tugas. Wis. Ngomong ini wis 20 menit ya. Bagaimana kalau ngomongnya suwe ya. 1 jam nanti durasinya videonya juga sangat banyak sekali ya. Seperti itu. Terbatas kuota dan terbatas video seperti ini ya. Nah ini. Nah gini. Ya gini. Kalau dalam pengurangan kalau Pak Mul gini. Ketika kui sing luwih gede kui positif P, mesti hasilnya adalah positif. Kebalikannya kalau sing luwih gede kui negatif V, nanti hasilnya adalah negatif ngono. Misalnya ini. Nah,
min 7 plus telu kuwi gede ndi? Min 7 karo plus telu jelas gede min 7. Nah, berarti tinggal jumlahkan aja. 7 disudut telu piro apa? Papat. Sing gede apa? Minus ditulis min. Kuwi. Min papat. Kuwi. Ya, ini ya. Ini sudah jelas, silakan kamu pahami ya. Positif tambah positif juga sama dengan positif. Nah, negatif tambah negatif sama dengan negatif ya. Negatif tambah positif cari selisih. Nah, ini ya. Ini rumusnya ya. Nah, kalau ini kalau Pak mulai tadi seperti tadi ya cara nih. Nah, sing gede positif ini hasilnya ya. Positif kalau sing gede negatif jelas hasilnya nih negatif seperti itu. Ya. Ini nah, pengurangan pada bilangan bulat ya seperti itu. Pengurangan pada bilangan bulat 4 min 6. Nah, papat min 6 kuwi gede ndi to dari angka ini. Papat karo min 6 gede ndi papat karo min 6 kuwi. Ya jelas gede min iki lho, min 6-nya gede min 6 berarti nanti hasilnya adalah negatif papat karo min 6 ya. Ini hasilnya adalah negatif itu tanda. Nah, ini ya seperti itu ya sampai sini. Nah sebelum ke perkalian kira-kira ada yang bertanya boten tentang pengurangan dan penjumlahan. Coba dipahami, dilihat dulu cara-cara nih. Enak ora iso ya nggo ngene iki abang kau ireng nak sing abang nak sing irenge akeh positif akeh ditulis ireng akeh urek ditulisi. Lah engko nak irenge 17 ngono sing urek ya bingung apamu betul tidak? Ya tapi enggak apa-apa. Untuk memahami kamu perlu seperti ini. Nanti kalau wis kulino wis rasa perlu urek-urekan wis di luar ke di luar kepala ya itu ya. Nah itu G seperti ini caranya ya. Nah tak ke ataskan lagi ini tadi ya. Ini kalau penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, coba Talita orang rumpi ya. Didengarkan Pak Gurune ngomong. Tuh ya. Nah, sekarang ke perkalian. Nah, perkalian udah 25 menit ya, hampir 25 menit. Nanti durasi kita hanya 30 menit ya. Nah, contoh perkalian. Perkalian kalian sudah diajarkan tentunya di kelas 4 atau kelas 5 tentang perkalian. Bu Sarah nak pulang perkalian rajinnya ramu umuran jamak rajinnya ya. Rajin banget diulang Nora. Kadang-kadang apa kuwi dites satu persatu ora iso ora mulih kan ngono kuwi ya. Nah, sekarang anak-anak bahagia sekali tau iso mulai bareng ora sas nyang sekolahan sinaune nek ngomah ya nongkrong entuk biji ngerti-ngerti wis lulus seperti itu ya. Nah, harapannya ya kita berharap semoga pandemi berakhir dan kita bertatap muka ya. Pak Guru jelas nih 20 menit nek koyo suwi banget. Tapi nek sekolahan koyo ya enggak terbatas kalau di sekolah bisa membimbing satu persatu ya. Ini perkalian. Perhatikan anak-anak kalau perkalian ini gini. Ilmunya cuma gini, jika positif tanda-tandanya podo kuwi nak dikalikan atau dibagi tetap hasilnya adalah positif. Contohnya min kali min hasilnya adalah tandanya podo min kali min. Itu adalah positif. Positif kali positif hasilnya adalah positif ya. Ini ya itu. Tapi kalau tandanya beda, tandanya beda. Positif bagi positif atau positif bagi negatif atau kewaliane, maka hasilnya adalah negatif. Pokoknya gini, nah tandanya podo nih tetap hasilnya adalah positif nih. Positif bagi positif sama dengan positif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Nah, seperti itu. Dan sebagainya. Kalau tandanya podo pokoknya positif ya. Kalau tanda beda gerah negatif bu berkelan bu pembagian. Ya wis ngono podo wae intine seperti itu. Nah,
Kalau bingung nanti bertanya ya, bisa japri ya. Nah, ini adalah tugas kalian. Tugasmu untuk kegiatan akhir ini silahkan dilihat dulu sebelum tak. Nah, matematika latihan 1. Nah, ini tugas kalian adalah ini. Menjelaskan bilangan bulat negatif termasuk menggunakan garis bilangan. Nah, membaca dan menulis lambang bilangan positif ini ya. Nah, tugasnya ini kita akan kerjakan dulu. Nah, ini tugasnya silahkan dicatat ya. Nah, ini ada 5 soal. Itu silahkan dicatat tugasnya. Saya kasih waktu 20 detik, silahkan dicatat ya, sebelum ke materi selanjutnya. 5 menit SPK bisa ya. Oke, silahkan dicatat dulu atau di pause juga bisa. Udah, saya rasa udah cukup ya waktunya. Ya, sekarang kita ke materi selanjutnya ya. Ini kalau sebelum kamu belajar ya, pertama mandi, kedua memakai pakaian yang rapi, ketiga sarapan, keempat berdoa sebelum belajar, membaca surat-surat pendek ya. Nah, nanti kalau gini, kalau pakai Microsoft Teams, nanti saya harap semuanya memakai seragam sekolah ya. Itu tergantung harinya. Ketika kamu memakai Microsoft Teams, pakai seragam sekolah ya, seperti itu. Nah, ya, kita ke IPA ya, kita IPA 4 menit insya Allah cukup ya. Ekosistem ya, ekosistem itu apa toh? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen penyebab terbentuknya ekosistem adalah satu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, kalau komponen biotik itu apa toh? Ada yang tahu? Nah, tentu tahu dong, lihat video tinggal membaca ya. Komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Kalau abiotik, komponen yang berubah makhluk atau benda mati. Contohnya apa lingkungan biotik itu? Ya, ada tumbuhan, ada tumbuhan, ada hewan, di situ ada manusia dan sebagainya. Kalau benda mati seperti apa, Pak? Benda mati kan banyak, seperti bebatuan, seperti tanah, seperti laut, air lautnya, seperti karang, itu adalah lingkungan abiotik. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa lingkungan biotik dan abiotik itu ya harus bersatu padu untuk membentuk suatu kehidupan. Contohnya gini, terumbu karang dalam lautan itu, terumbu karang itu ya karangnya mati, tapi ada terumbunya, itu ada rumput-rumput lautnya, itu ya hidup. Kadang-kadang ada banyak hewan di sana. Nah, itu contoh komponen ekosistem seperti itu. Karangnya mati, terus ada air lautnya juga mati, ada namanya itu hewan, ada ikan, ada karang, ada rumput laut, itu yang membentuk satu ekosistem dalam laut ya, seperti itu ya. Kalau di hutan seperti apa contohnya? Coba itu siapa ya? Jika sebutkan apa kalau komponen ekosistem biotik dan abiotik dalam hutan. Ayo Jika jawab. Nah, iya betul sekali. Jawabannya adalah di dalam hutan itu yang biotik adalah apa? Makhluk hidupnya. Seperti apa? Seperti burung, seperti tumbuhan. Di situ ada jangkrik juga ada ya. Atau lain-lainnya, ada lumut. Yang biotik yang mati apa? Yang abiotik. Abiotik ya ada kayu yang lapuk, ada bebatuan, ada tanah. Ya itu. Dan mereka saling membutuhkan satu sama lain untuk melengkapi sebuah ekosistem ya, seperti itu ya. Nah, ada tugas lagi nih buat kamu ya. Nah, ini untuk hari ini ya. Coba kamu tuliskan ekosistem yang ada di sekitarmu. Komponen biotik apa? Komponen abiotik kuwi opo ya. Ya, seperti itu. Ya, mungkin sampai sini pertemuan pada pagi hari ini. Nggak usah lama-lama, 30 menit. Itu sudah cukup lama buat kamu disimak. Jangan lupa
yang cewek aja ngrumpi wae, aja dolanan HP, aja gur ngalor ngidul pit-pitan ora sinau. Sing lanang aja kan ngegame ngalor ngidul ngegame terus ora sinau lali pelajarane. Kasihan nanti kalau tuanya bisa jadi wong sing ora paham. Nah, ora paham sing diulang niku gurune. Nggih, seperti itu. Mungkin dari saya seperti ini ya. Ini baru coba-coba diterapkan mana sing cocok, mana yang lebih baik dari sebelumnya. Nanti ya diselang-seling seperti ini biar nggak bosan ya. Nggak setiap hari tim, nggak setiap hari seperti ini, nggak setiap hari tapi ya kadang-kadang ada saya akan survei ke rumah, tapi nggak saya kasih tahu kalau saya survei ke rumah. Jadi mau lihat kesiapannya seperti apa. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nanti jika ini bisa dikompres yang kecil bisa saya kasihkan ke WA, tapi kalau nggak bisa nanti ke YouTube. Sekian dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.